Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan membacakan sebuah presentasi yang berjudul monitoring nilai sensor secara real time menggunakan framework Laravel. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Hendro Gunawan, kemudian Muhammad Anugrah S, kemudian saudara M Fikri Asidik, kemudian saudara Ahmad Soliyullah, dengan dosen Bapak Riyad Zahra SIMT. Di sini kita membahas mata kuliah yaitu proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita langsung menuju ke bab selanjutnya. Di sini terdapat jenis proyek, di mana proyek tersebut memiliki kategori project, yaitu proyek ini termasuk dalam kategori software development project karena berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian untuk ruang lingkupnya, proyek ini meliputi pengumpulan data dari sensor suhu dan kelembapan, kemudian pengolahan data dan penyajiannya dalam antarmuka pengguna berbasis web. Dan selanjutnya untuk latar belakang masalah, diantaranya yaitu yang pertama, pemantauan data yang efektif. Sistem monitoring sensor tradisional seringkali memerlukan pengecekan manual yang memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi modern, di mana perkembangan teknologi IoT dan web development memungkinkan pengembangan sistem monitoring sensor yang lebih efisien dan akurat, memaksimalkan potensi penggunaan sensor dalam berbagai aplikasi. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, kurangnya sistem monitoring real time, di mana sistem monitoring sensor yang ada saat ini masih terbatas dalam menyediakan data secara real time. Hal ini menghambat pengambilan keputusan cepat. Kemudian yang kedua, keterbatasan data akses. Data sensor yang terkumpul tidak mudah diakses dan dianalisis secara real time, menyebabkan kesulitan dalam memantau perubahan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu kerentanan terhadap kesalahan manusia. Di mana pengecekan manual data sensor dapat menyebabkan kesalahan manusia dan keterlambatan dalam mendeteksi anomali. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya serahkan pada Mas Muhammad Anugrah. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaatnya, bisa minta di slide, Mas Hendro. Ya, sudah. Nah, tujuan dan manfaat proyek ini adalah membangun sistem monitoring real time, mengembangkan sistem yang memungkinkan pemantauan data sensor secara real time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, meningkatkan akses data, itu memberikan akses mudah dan real time terhadap data sensor melalui aplikasi web, sehingga memudahkan pemantauan dan analisis. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemantauan, mengurangi ketergantungan pada pengecekan manual, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Lanjut, pada fungsi dan fiturnya, yaitu fungsi utamanya adalah untuk
monitoring suhu dan kelembapan secara real time, menampilkan data sensor dalam format yang mudah dipahami. Nah, itu fungsi utamanya, dan fiturnya adalah antarmuka pengguna sederhana dan responsif, pembaruan data secara real time, dan dukungan untuk koneksi dengan sensor fisik. Nah, selanjutnya itu adalah ada keunikan produknya. Keunikannya itu frameworknya kita menggunakan Laravel untuk memastikan sistem yang scalable dan mudah dipelihara. Setelah itu integritasnya langsung, integritas secara real time dengan sensor untuk pembaruan data yang lancar dan tanpa penundaan. Dan untuk desainnya sangat sederhana, antara muka pengguna yang dirancang sederhana dan intuitif sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Hendro untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu halaman ke-8 dibacakan oleh Mas Fikri Asidik sampai halaman Baik. Oke, saya bisa bantu. Buka kunci ponsel Anda terlebih dahulu. Baik Pak, untuk selanjutnya di poin perancangan sistem dan hardware. Bisa slide-nya Pak. Baik, untuk di perancangan sistem dan hardware ada 3 komponen utama. Yang pertama Arduino. Arduino dipilih sebagai platform microcontroller yang mudah digunakan dan fleksibel. Arduino ini akan bertugas membaca data sensor DHT11. Yang kedua itu, komponen kedua yaitu sensor DHT11. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Secara khusus, sensor ini memiliki output digital yang dapat dibaca oleh Arduino. Yang ketiga yaitu pengaliran datanya menggunakan modul WiFi ESP8266. Modul ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke jaringan internet atau lokal, sehingga data sensor dapat dikirim ke aplikasi web. Yang selanjutnya yaitu perancangan sistem software. Di perancangan sistem software ada 3 komponen juga. Yang pertama menggunakan software Arduino IDE. Ya, software ini digunakan untuk tentunya pemrograman Arduino agar dapat membaca data sensor dan mengirim ke server melalui protokol HTTP. Yang kedua menggunakan framework Laravel. Menggunakan framework Laravel digunakan untuk membangun aplikasi web yang dapat menerima data sensor dari Arduino, menyimpan ke database dan menampilkannya nanti dalam bentuk grafik secara real time. Yang ketiga yaitu database MySQL. Database MySQL ini digunakan untuk tadi menyimpan data sensor yang diterima dari Arduino. Data ini akan digunakan untuk menampilkan di halaman web secara grafik dan analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu implementasi sistem. Yang pertama membuat koneksi antar Arduino dengan sensor DHT11. Lalu mengkonfigurasi Arduino untuk membaca data sensor dan mengirimnya ke server melalui protokol HTTP. Yang selanjutnya membangun aplikasi web menggunakan tadi framework Laravel, menerima data sensor dari Arduino, menyimpannya ke database MySQL dan memproses data untuk divisualisasi di halaman web. Yang selanjutnya itu membuat dashboard web yang menampilkan data sensor secara real time, menggunakan grafik untuk visualisasi yang intuitif dan mudah dipahami. Untuk selanjutnya saya berikan kembali ke Pak Hendro. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu halaman 11 sampai terakhir saya serahkan pada Bapak Ahmad Saifullah.
untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, dan langsung saja ke halaman 12. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada pada hardware dan software. Yang pertama ialah tools yang digunakan. Satu, node MCUSB 3266 CP2102 Amiga untuk mode pengendali berbasis microcontroller. Kedua, board untuk merangkai prototype. Ketiga, sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Keempat, lampu LED. Lampu LED untuk lampu indikator jika berhasil terhubung ke web sensor. Dan kelima, kabel jumper. Keenam, kabel USB dan buzzer. Next, Mas Andrew. Nah, jadi kesimpulan dan saran untuk proyek kita ini yaitu pertama, proyek ini menciptakan solusi real time untuk monitoring suhu dan kelembapan dengan Laravel. Produk ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemantauan lingkungan di berbagai sektor. Kedua, yaitu pengembangan lebih lanjut. Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem lain, analisis data yang lebih canggih, dan pengembangan aplikasi mobile. Saja masih Oke, untuk vlognya nanti bisa dilihat di YouTube. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.